Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualla bagi kita semuanya telah dapat kita membaca bersama-sama pada surah ke-16 pada surah An-Nahl yang bersama kita mengawalinya dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-19. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan di dalam ikhtiar kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati bersama ketika kemarin kita menelusuri dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-13 dalam surah An-Nahl ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mendapati di awal surah An-Nahl ini ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita untuk tidak hanya membacanya, tetapi memikirkan serta merenungkan pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Dan betapa dengan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita semuanya, dituntun kita satu persatu untuk menelusuri pesan-pesannya, dan diajak kita untuk merenungkan dan memikirkannya. Sebagaimana Allah sampaikan secara berturut-turut Bapak dan Ibu setelah Allah menyampaikan mengenai seluruh fenomena yang terjadi di dalam kehidupan dan seputar kita. Allah hadirkan tanda-tanda yang luar biasa bagi kita. Namun Allah menyebutkan bahwa tanda-tanda, marka-marka, simbol-simbol, ayat-ayat yang begitu banyak dan terkait pula dengan segala sesuatu yang berada dalam kehidupan dan di seputar kita, bahwa hal itu menjadi efektif, menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwa itu adalah merupakan sungguh-sungguh tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau berfikir. Yatafakkarun, yang tiada henti berfikir. Dan Allah sampaikan juga bahwa tanda-tanda itu semuanya hanya berlaku, terasa sekali manfaatnya bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Bahwa sungguh dalam semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang arif, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya secara hakiki. Dan disampaikan pula kembali, inna fi dzalika laayatal liqaumi yadzakkarun. Bahwa semuanya itu adalah diperuntukkan bagi mereka menjadi tanda-tanda bagi orang yang terus berzikir, terus mengingat Allah, yang menghantarkan kemudian rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan apa yang kita dapati di dalam 3 ayat terakhir yang kita baca kemarin dari ayat 11, 12, dan 13, bagaimana Allah menyimpulkan bahwa segala tanda-tanda, segala pesan dan ayat-ayat yang terkait dengan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, tidak cukup kita hanya memandang dengan mata kepala semata, tetapi bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan menggunakan mata batin kita di dalam melihatnya. Tidak hanya terpukau atau terpengaruh hanya melihat kepada tampilan fisik semata, namun apa sesungguhnya yang menjadi hakikat dari segala sesuatu yang kita bisa lihat melalui jendela mata kepala kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat ke-14. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dialah Allah yang telah menundukkan lautan supaya dari situ kamu dapat memakan daging yang segar dan lembut, dan dapat kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan guna dipakai. Wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan kamu lihat kapal yang berlayar mengikuti ombak supaya kamu mencari karunia Allah. Dan semoga kamu bersyukur. Wa la'allakum tashkurun. Ayat ke-15. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia memancangkan di atas bumi gunung-gunung supaya tidak menggoyangkan kamu, dan sungai-sungai serta jalan-jalan lorong-lorong supaya kamu mendapatkan petunjuk. La'allakum tahtadun. Wa alamat, dan rambu-rambu, marka-marka, tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka memperoleh petunjuk. Ayat ke-17. Afama yakhluqu kaman la yakhluq. Adakah dia yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat kamu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ayat terakhir, ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-14 dilanjutkan dengan ayat ke-15, Allah menyampaikan secara rinci segala sesuatu yang berada di seputar kita. Allah sebutkan lautan, Allah sebutkan gunung-gunung, bukit-bukit. Segala sesuatu yang boleh jadi selama ini lebih banyak dan erat, kita hanya melihat dengan mata kepala kita bahwa bukit, gunung, dan lautan adalah merupakan tempat-tempat di mana kita mengajak keluarga dan orang-orang kita cinta berwisata ke sana. Kita bisa menyaksikan betapa luasnya lautan, dan kemudian betapa damainya lautan itu ketika sepi dari ombaknya. Namun di sisi lain kita bisa melihat bahwa betapa perkasanya lautan itu ketika ombaknya begitu tinggi menghempas karang-karang itu. Dan bahkan tidak hanya kita melihat bagaimana lautan itu sendiri, tetapi kita memperhatikan bagaimana Allah telah memadukan antara lautan itu dengan segala sesuatu yang berada di seputarnya. Kita mendatangi tempat-tempat dan bahkan kita mendaki karang-karang itu. Kemudian kita berpose dan berfoto di sana. Atau seperti halnya ketika kita mendaki gunung-gunung yang tinggi itu. Dalam ketinggian itu kita bisa melihat pemandangan yang tidak terbatas nun jauh di sana.
Dan kemudian kita bisa memperhatikan hutan belantara yang boleh jadi ketika kita berada di bawah pohon itu hanya terbatas atas apa yang kita lihat. Namun sebagai hal mana halnya ketika kita berada di atas pesawat atau di atas puncak gunung yang tinggi itu, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya indahnya pohon-pohon itu sendiri dalam kebersamaannya, dalam kesatuan semuanya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada kita semuanya. Tidak cukup kita hanya berdiam diri. Sebagaimana Allah menyampaikan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertebaran di muka bumi ini dan mencari karunia-karunia Allah. Boleh jadi ketika kita berbicara, Bapak dan Ibu, mengenai lautan, bukankah kebanyakan orang hanya mendatangi pantai itu? Kemudian mereka duduk dan bercengkrama di pinggir pantai itu, menikmati makanan dan minuman, bercengkrama dengan keluarga dan melihat betapa indah dan damainya lautan itu. Namun Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini bahwa lautan itu bukan hanya apa yang nampak di mata kepala kita semata, bukan hanya nampak pada mata orang awam, namun di dalamnya Allah menghadirkan anugerah dan rezeki serta keajaiban yang luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tidak banyak orang yang tergugah, apalagi sampai dengan betul-betul total action untuk melakukan pendalaman dari apa yang dilihat dengan mata kepala itu sendiri. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya akan sangat berbeda bagi orang yang mendatangi pantai hanya untuk wisata biasa. Dengan para penyelam-penyelam itu. Maka bagi seorang penyelam, keindahan yang terdapat pada lautan itu bukan lagi seperti halnya yang dilihat pada kebanyakan pandangan orang awam. Tetapi bagaimana dengan segala peralatan, dengan segala kepiawaian dan keahlian mereka, mereka mau melakukan dan mampu melaksanakan penyelaman ke dasar laut itu. Dan bahkan dalam kedalaman, menuju laut dalam, maka semakin indah pula yang mereka dapati. Boleh jadi Bapak dan Ibu yang pernah melaksanakan snorkeling, kita bisa melihat bahwa ketika kita terkagum-kagum dengan tumbuhan tanaman yang berada di muka bumi ini, yang bisa kita lihat di atas daratan ini, maka Allah hadirkan luar biasa sesungguhnya keindahan tanaman-tanaman laut itu sendiri. Nah, sehingga disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya ikhtiar perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita bisa mendapati bahwa dalam kesungguhan melaksanakan ikhtiar itulah kita akan mendapatkan dan bisa menyaksikan segala kebesaran Allah yang luar biasa. Maka begitu pun Bapak dan Ibu, seperti halnya boleh jadi bagi Bapak dan Ibu yang pernah berwisata ke Indonesia bagian timur. Boleh jadi kalau kita berada di Jakarta, kita mengkonsumsi makanan berupa ikan misalnya. Hanya ikan-ikan tertentu yang kita konsumsi. Namun cobalah Bapak dan Ibu pergi ke Indonesia bagian timur. Ketika kita bisa melihat, ketika kita melaksanakan pemilihan ikan itu, Masya Allah, kita rasanya tidak terbayangkan bahwa kita akan menikmati bukan hanya kelezatan daripada ikan itu sendiri, namun warna-warni, bentuk dan jenis ikan itu luar biasa. Maka disitulah letak perbedaannya Bapak dan Ibu, antara yang mengetahui dan tidak mengetahui. Boleh jadi kalau saat terbatas pengetahuan kita tentang ikan misalnya, cobalah sesekali Bapak dan Ibu pergi ke pasar ikan, tempat penjualan ikan-ikan hias, maka kita akan menyaksikan bahwa betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah terbayangkan dari kita semuanya bahwa Allah menghadirkan segala keindahan melalui makhluk Allah dari berbagai jenis ikan itu sendiri. Tidak hanya dari segi ukurannya, dari bentuknya, dari warna-warninya yang sungguh luar biasa. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya atas apa yang kita ketahui. Namun Allah berikan kesempatan kepada kita
melalui jendela-jendela, termasuk melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya lautan itu bukan hanya yang kita lihat melalui mata kepala kita semata, ataupun melalui kapal yang berlayar di atas lautan itu, namun di dalamnya sungguh terhadirkan segala kebesaran Allah yang luar biasa. Dan itulah Bapak dan Ibu yang membedakan antara orang-orang yang mau melakukan eksplorasi dengan kita yang tidak melakukannya. Maka sebagaimana kita dapati bahwa sedikit sesungguhnya Bapak dan Ibu orang-orang yang diberikan karunia, diberikan talenta untuk melakukan penelitian itu. Maka sesungguhnya atas apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, maka betapa bersyukurnya pula kita dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Sehingga lebih leluasa kita bisa melihat segala kebesaran Allah yang hadirkan di muka bumi ini. Dan sesungguhnya ketika kita mendapati pesan-pesan Allah yang menyangkut masalah gunung, masalah tumbuh-tumbuhan, masalah laut, maka hal ini bagaimana para ulama dan para mufasir melihatnya? Bahwa hal ini bukan hanya dalam dimensi fisik semata Bapak dan Ibu. Tetapi sesungguhnya kita bisa melihat segala sesuatu yang Allah hadirkan melalui fenomena ciptaan Allah ini adalah dalam dimensi spiritualitas, dalam dimensi ruhani juga. Bahwa sesungguhnya di dalam kita meningkatkan kualitas ruhani kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengakuan secara hakiki akan betapa maha besarnya dan maha menciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun perlu melakukan upaya-upaya. Kalau saatnya para penyelam itu untuk mendapati keindahan yang tidak bisa dilihat oleh sebagian besar manusia yang melihat lautan itu, maka mereka melakukan upaya yang luar biasa, yang tidak mudah tentunya. Maka di dalam perjalanan ruhani kita juga, kita memerlukan upaya dan ikhtiar itu. Upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang kita lakukan. Tentunya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bukakan tembok-tembok, dinding-dinding yang membatasi kita dari melihat segala kebesaran yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menyajikan pula untuk kita semuanya. Allah menyampaikan di dalam ayat ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau saatnya kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan itulah yang kita dapati bahwa bagaimana para ilmuwan, kalau saatnya kita mendengarkan sharing yang mereka sampaikan kepada kita semuanya, semakin mereka menelusuri itu, semakin sadar mereka bahwa betapa terbatasnya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka bedalah yang dikatakan bahwa semakin banyak kita mengetahui dan mempelajari sesuatu, semakin sadar kita bahwa betapa sedikitnya ilmu yang kita ketahui. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Pesan senada yang terdapat di dalam ayat ke-18 ini. Allah menyampaikan kepada kita semuanya di dalam surah ke-14. Pada surah Ibrahim dalam ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sehingga kalau saatnya kita memperhatikan dan merenungkan benar Bapak dan Ibu, dan saya ingin mengajak diri saya untuk menjenguk ke dalam diri, dan setiap diri kita menelisik pula ke dalam diri kita masing-masing. Bahwa disadari atau tidak disadari bahwa kita tidak puas-puasnya
di dalam mengejar kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Namun di sisi lain, kita lupa bahwa sesungguhnya kita pernah meminta segala sesuatu yang dihadirkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Namun sedikit sekali rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah. Dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih bersekolah misalnya, bukankah ketika itu kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan? Tidak saja diberikan kemudahan untuk melanjutkan sekolah kita, diberikan kemudahan pula di dalam kita menuntut ilmu, dan terutama begitu banyak doa yang kita hantarkan ketika kita menghadapi ujian itu. Namun setelah semuanya itu berlalu dan kita berhasil, seberapa banyak kemudian ingatan dan kenangan kita bahwa semua itu kita dapatkan adalah terpaut dengan doa-doa yang kita hantarkan. Begitupun ketika sebelum menikah, boleh jadi ketika itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jodoh yang baik, dipertemukan dengan orang yang kita inginkan, dan kita mengharapkan ridho Allah, dan pernikahan itu dilakukan dengan membawa asma-asma Allah. Dan ikatan itu bukan hanya ikatan antara dua anak manusia, tetapi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlanjut kemudian kita memohon kepada Allah diberikan anugerah berupa anak dan keturunan kita. Kita memohon pula kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak, dinaikkan, ditinggikan jabatannya, kekuasaannya. Dan semua itu Allah berikan. Namun kalau saat pada hari ini kita merenungkan, sebandingkah sesungguhnya dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu sendiri. Syukur kepada Allah pada hakikatnya bukan hanya sekedar menyampaikan terima kasih kepada Allah, hanya mengucapkan alhamdulillah di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun rasa syukur sejati adalah bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mensyukuri nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, maka tentunya cara menyikapi rezeki yang banyak itu bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Mulai dari keluarga, anak yatim dan duafa, dan orang-orang yang membutuhkannya. Begitupun pada ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Terdapat hak orang lain di dalamnya. Kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka kita wajib memberikan ilmu itu sendiri. Dan begitupun ketika kita diberi anugerah suami atau istri, sama-sama kita merenung sampai sejauh mana sesungguhnya kita faham bahwa sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya sekedar pernikahan biologis, tetapi adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun kepada putra-putri yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah di dalam kita melaksanakan silaturahim kita dengan anak dan keturunan kita, lebih banyak kita mengedepankan keinginan ataupun kepentingan diri pribadi dan harga diri kita, ataukah kita menjadikan Allah sebagai landasannya? Ketika Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita diminta bersabar dalam tali silaturahim itu, maka sudah sejauh manakah kita mempraktekkan kesabaran itu sendiri di dalam kita merajut tali silaturahim dengan keluarga, sanak kerabat, tetangga, dan saudara-saudara kita semuanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Allah mengingatkan pada ayat terakhir yang kita baca, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Dan bukankah kita semua telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahwa setiap kita dalam profesi apapun, setiap anak manusia
adalah pemimpin yang Allah berikan amanah kepada setiap diri kita, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya satu persatu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang Allah sebutkan dan Allah sampaikan di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya ini hanya sekedar contoh dan etalase semata. Namun sebagaimana Allah telah mengingatkan kemarin di dalam ayat yang kita baca bahwa inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwa semuanya ini hanya tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir menggunakan akal fikirannya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Bahwa semuanya ini hanyalah merupakan tanda-tanda dan peringatan sekaligus bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya dan kearifannya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yadzakkarun. Dan semuanya adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesadaran diri bahwa boleh jadi ini adalah etapa terakhir yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini, sebelum nanti satu persatu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lebih peka sekarang ini, lebih waspada di dalam melihat segala sesuatu. Rugi kita kalau saling melihatnya hanya menggunakan mata kepala saja. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi, untuk merenungkan segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Itulah bedanya antara orang awam. Orang awam hanya melihat hanya segala sesuatu yang nampak di kepala, yang nampak melalui mata kepala. Tetapi bagi mereka yang mau untuk meningkatkan level keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merenungkan, memikirkan segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan kita berpikir selalu di dalam melaksanakan segala sesuatu, mudah-mudahan Allah mantapkan kita di dalam memutuskan hanya untuk mengambil dan melaksanakan segala sesuatu yang Allah ridho, yang Allah suka apabila kita melaksanakannya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas izin dan rahmat Allah ketika Allah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan maghfirah-Nya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, dan sebelum kita melaksanakan acara beranda pada pagi hari ini, insya Allah akan dihadiri oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Ahsin Sakho. Sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta yang akan segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam tuntunan Allah, sehingga apa-apa yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan kemudian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dengan kehadiran guru kita Profesor Dr. Ahsin Sakho. Namun saya belum mendapati nama beliau, atau boleh jadi menggunakan nama lainnya. Mungkin bisa dibantu juga oleh Ibu Susi, Ibu Ani. Baik, Hasan, saya sedang hubungi beliau. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kita terus tidak henti bersyukur pada Allah bahwa Allah berikan kesabaran pada kita semuanya, dan betapa kalau saling memperhatikan bagaimana di setiap pagi, di awal-awal acara, Bapak dan Ibu sudah hadir menyiapkan diri. Lebih 150 orang setiap hari sudah hadir di awal-awal acara. Semoga kita semua diberikan kesabaran, dan Bapak dan Ibu, inilah sesungguhnya perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendedikasikan segala sesuatu yang kita dapat di dalam kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jugalah yang akan memberikan balasannya.
dan balasannya Allah berikan kepada kita semua tentunya tidak setara dengan apa yang bisa kita dapat dalam kehidupan ini, dan Allah bisa memberikan balasan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Meskipun Allah telah menyampaikan kepada kita ganjaran-ganjaran secara kuantitatif melalui simbol-simbol yang dihadirkan dalam kehidupan, namun Allah Maha berkuasa untuk memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menanti kehadiran Profesor Asin Sako, saya mohon izin bahwa beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sharing dari seseorang Bapak dan Ibu, dan terus terang saya terkesan sekali akan sharing itu. Saya mohon izin tidak menyebutkan namanya, bahwa beliau adalah seorang tokoh Bapak dan Ibu, dan beliau menceritakan bahwa di dalam anugerah yang Allah berikan luar biasa secara materi, tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupannya, banyak sekali keberkahan yang beliau dapati dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk keluarganya semata, namun melalui anugerah materi dan jabatan yang diberikannya, sehingga leluasa beliau untuk melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat pula bagi orang yang berada di seputarnya, dan termasuk orang-orang yang dipandang kecil dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Beliau menceritakan bahwa suatu hari beliau memanggil sopirnya yang sangat setia. Kemudian menyampaikan kepada sopirnya bahwa beliau akan memberangkatkan haji sopirnya ini. Kemudian sopirnya dengan santunya mengatakan, "Ibu, terima kasih atas pemberian dan kesempatannya. Namun saya masih memiliki ayah dan ibu saya yang sudah sepuh, dan mereka belum haji. Kalau saya masih muda, Ibu, insya Allah umur saya masih panjang, masih ada kesempatan buat saya melaksanakan ibadah haji ketika Allah menginginkannya. Tetapi ayah dan ibu saya sudah sepuh, bila Ibu berkenan, bolehkah jatah haji ini saya berikan kepada ibu saya?" Maka kemudian dijawab dengan serta-merta, "Iya boleh." Dia bilang gitu kan, "Itu hak kamu. Saya sudah memberikan hal ini kepada kamu, terserah kamu." Maka ia pun dengan sukacita pulang. Kemudian diceritakan kepada sang ibu keesokan harinya, "Ibu, kemarin saya langsung pulang menjumpai ibu saya dan menyampaikan bahwa ia mendapatkan hadiah untuk naik haji dari bos saya." Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh ibunya? "Ayahmu masih ada. Ayahmu adalah pemimpin saya, imam saya. Dia pun belum haji. Maka saya mengikhlaskan jatah haji ini untuk ayahmu." Maka singkat cerita berangkatlah haji ayahnya. Nah, kemudian tidak berapa lama setelah ayahnya pulang, ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan sakit yang cukup berat. Kemudian sang anak menemukan ternyata ibunya memiliki simpanan di bawah tikar, di bawah tempat tidurnya. Ternyata ibunya ini sudah menyimpan, menabung bertahun-tahun. Tersimpan uang yang banyak di sana. Tetapi tentunya jauh jumlah itu untuk mencukupi ibadah hajinya. Maka kemudian pada saat bos beliau ini mengetahui hal ini, maka disampaikan kepada sopirnya bahwa, "Berangkatkanlah ibumu, daftarkan sekarang." Dan kemudian dikarenakan sang ibu tidak mungkin berangkat sendiri, maka bosnya mengatakan, "Segera daftarkan berdua, ibumu dan kamu mengawalnya." Maka didaftarkanlah mereka untuk pergi haji untuk tahun berikutnya. Namun kemudian qadarullah Bapak dan Ibu, belum sampai haji itu sendiri tiba, sang ibu meninggal dunia. Tapi dia sudah terdaftar sebagai jemaah haji. Maka kemudian jatah itu pun akhirnya diberikan kepada
ibu mertuanya. Dan kemudian ia pun berangkat haji, izin Allah bersama istrinya. Sang tokoh tadi bercerita, Bapak dan Ibu, bahwa saya mendapati bahwa sopir saya itu ikhlas sekali, Pak Hasanuddin. Sejak awal dia bekerja, saya tidak melihat orang seikhlas dia di dalam bekerja. Dan betapa dari apa yang diceritakan ini, saya sungguh takjub mendapati buah dari keikhlasan itu. Saya hanya mengeluarkan uang pada awalnya, hanya untuk satu orang. Dan keikhlasan sang ibu membuat begitu banyaknya orang bisa naik haji kemudian. Ayahnya naik haji, besannya naik haji, sementara ibunya sendiri sudah terdaftar jemaah haji dan kemudian dibadalkan hajinya. Apa yang beliau sampaikan Bapak dan Ibu dari sang tokoh ini, Pak Hasanuddin, hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kita kadangkala terlalu banyak berpikir logika. Tapi kalau saya memperhatikan dalam kasus ini, sang ibu secara materi, dia tidak memiliki apa-apa. Secara kesehatan pun dia sudah tua dan renta. Tetapi betapa Allah jadikan melalui dia menghajikan suaminya. Dan kemudian besannya pun jadi naik haji. Dan anaknya pun mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan kemudian beliau menceritakan Bapak dan Ibu satu case lagi. Beliau memiliki seorang adik yang meninggal dikarenakan COVID. Dan di antara kakak dan beradiknya, bahwa sang adik ini adalah yang paling soleh di antara semuanya. Walaupun secara materi tidaklah sebanding dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Namun atas kehendak Allah kemudian, pada peristiwa COVID yang lalu, sang adik kesayangan ini meninggal dunia. Dan istrinya adalah seorang pengusaha. Berkecukupan sesungguhnya. Namun tidak sebanding sesungguhnya atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan istrinya adalah orang yang sangat setia kepada suaminya. Sampai dengan kemudian suaminya meninggal dunia. Dan ialah yang meneruskan kehidupan keluarganya. Dan pada suatu hari Bapak dan Ibu, sang istri sudah siap untuk berangkat umroh keesokan harinya. Namun kemudian jatuh sakit dan pada saat diperiksa, beliau terkena leukemia, sudah stadium lanjut. Sehingga tidak memungkinkan beliau untuk melaksanakan pergi umroh itu. Dan kemudian sudah disiapkan untuk pelaksanaan perawatannya. Namun harus menjalani pemeriksaan, bermacam pemeriksaan Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi kemudian dalam proses pemeriksaan itu? Sang ibu ini terkonfirmasi terkena COVID. Terkena COVID dan kemudian Bapak dan Ibu beberapa hari kemudian kembali kepada Allah. Bukan dikarenakan leukemia, tetapi dikarenakan COVID itu. Maka sang tokoh menyampaikan, Pak Hasanuddin, dia bilang, saya melihat bahwa adik saya memang secara materi, dia tidak sukses, tetapi dikarenakan ibadahnya, ternyata dia bisa membawa istrinya. Istrinya tidak meninggal karena leukemia, tetapi dikarenakan COVID. Dan dia sangat sayang kepada istrinya. Dan istrinya pun sangat sayang kepada dia. Sehingga Allah jadikan keduanya kembali kepada Allah dalam keadaan yang sama. Terkena COVID. Dan ia menyampaikan, Pak Sen, saya mendengar bahwa kalau orang yang meninggal karena COVID adalah meninggal karena wabah. Bukankah keduanya syahid kan Pak Hasanuddin? Sehingga saya yakin bahwa adik saya dan istrinya yang saya tahu persis bahwa mereka saling membela antara satu dengan yang lainnya. Mereka bahagia kini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, inilah Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Kisah ini terlalu menyentuh buat saya, kisah ini. Dan ini kisah nyata yang dihadapi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi renungan bersama bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa sebagaimana Allah sampaikan, walaupun berat kita menggapainya, bahwa keikhlasan itu sesungguhnya yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan ini. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, namun kita berjuang bahwa bagaimana kita melakukan itu bukan dikarenakan sesuatu penghargaan ataupun pujian, atau sebaliknya tidak kecewa kita ketika kita tidak mendapatkan semuanya itu. Tetapi semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barakah dan ridhonya bagi kita semuanya.